Promo jangkar ini adalah promo yang nggak wajar, yang membuat orang ketika ngelihat langsung mau beli. My Coach, the great online business coaching. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, jumpa lagi di forum yang rutin kita lakukan setiap Selasa malam, yaitu Tunas, Bantu UMKM Naik Kelas. Alhamdulillahnya acara ini sudah berjalan hampir 1 tahun, nggak terasa. Dari 2023, sekarang sudah 2024, dan sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan nanti di bulan Ramadan Allah memudahkan kita dalam beribadah, Allah memudahkan kita dalam mengambil banyak faedah-faedah, dan mudah-mudahan Tunas tetap bisa berbagi kepada Bapak Ibu semuanya, tapi mungkin tidak di malam hari ya, karena malam hari kita ada tarawih. Nah, mungkin kita nanti apakah di pagi atau menjelang berbuka, nanti kita akan lihat situasinya. Nah, sebentar. Saya jadikan Mas Ari co-host dulu ya. Yuk Bapak Ibu di-mute dulu. Di-mute dulu ininya, mic-nya. Sudah Mas Ari? Tes. Halo, Assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam, Coach. Iya, gimana? Sudah jadi co-host? Oke, sudah, Coach. Sudah ya. Mas Ari bisa standby, minta tolong. Ya, oke, di-mute. Oke, siap, Coach. Iya, terima kasih ya. Kita kembali lagi. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu semuanya, malam hari ini saya semangat banget mau berbagi karena ada beberapa masalah yang sering ditanyakan atau banyak klien-klien kami yang sering mengeluhkan nih. Nah, di antaranya nih ada beberapa masalah ya. Yang pertama, Coach, omset ini kok naik turun dan nggak stabil. Nah, siapa yang punya masalah ini? Boleh komen di bawah. Yuk, siapa yang punya masalahnya omsetnya nggak stabil? Atau nih omsetnya terlalu tergantung pada iklan. Jadi kalau ngiklan, kalau pasang endorse, kalau pakai Facebook Ads itu naik omsetnya. Tapi kalau nggak ngiklan, itu jeblok lagi. Ya. Atau masalahnya juga omsetnya di bulan-bulan tertentu aja yang rame. Contohnya nih menjelang Lebaran, wow itu bisa naik 4 kali lipat. Tapi kita selesai Idul Fitri, aduh anjlok lagi. Ya, dan di bulan-bulan yang lainnya itu standar-standar aja ya. Atau cuma di tahun baru nanti naik lagi omsetnya, nanti setelah itu drop lagi ya. Nah akhirnya bisnisnya jadi musiman. Ya, akhirnya ownernya cuma duduk-duduk jagain toko atau cuma sekedar posting-posting doang, berharap ada yang laku. Nah, malam hari ini kita akan bedah tuntas Bapak Ibu semuanya. Insya Allah, mudah-mudahan Bapak Ibu kita akan membahas bagaimana omset itu bisa stabil. Ya, pengen atau pengen banget? Ikutin sampai habis ya. Iya, karena pembahasan Tunas malam hari ini lebih mengajarkan bagaimana Bapak Ibu dari pedagang menjadi seorang pebisnis. Yang selama ini Bapak Ibu berpikir, Coach, saya sudah berbisnis, sudah berapa puluh tahun, sudah bertahun-tahun, tapi kok gini-gini aja. Ya, siapa tahu selama ini kita belum berbisnis, baru berdagang doang. Ya, nah, jadi Bapak Ibu, banyak UMKM ini yang menjadikan alasan ya, kalau ketika dibilang omsetnya naik turun atau omsetnya stuck gitu ya, alasannya Coach ini tahun politik gitu ya. Padahal apa hubungannya antara tahun politik dengan enggak? Harusnya tahun politik lebih rame. Kenapa? Karena banyak caleg-caleg yang membelanjakan anggarannya nih untuk naik gitu kan ya. Atau banyak tuh para pejabat-pejabat atau ya kandidat-kandidat paslon yang membelanjakan uangnya ke masyarakat. Harusnya omset itu naik dong, ya, bukannya malah drop gitu. Atau nih banyak yang bilang, Coach lagi seret, ya. Sekarang ini omset ekonomi lagi merosot. Para pakar ekonomi mengatakan kita resesi atau apalah segala macam gitu ya. Nah, atau nih sekarang lagi pindah era ke era digital, Coach. Jadi yang offline ini lagi susah. Ya, itu semuanya alasan Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena alhamdulillah nih, ya, kami bisa membantu klien-klien kami yang sudah coaching private, itu omsetnya naik berkali-kali lipat. Nah, saya mau kasih contoh dulu. Ya, Bapak Ibu, saya mau izin screen share ya. Oke, sudah lihat ya? Nah, ini ada testimoni dari Pak Agus. Tuh, bisa dilihat yuk. Pak Agus Suwoto, dari bisnisnya adalah cucian mobil. Nah, Bapak Ibu bisa lihat bagaimana bisnis cucian mobil di Tulung Agung, ya di kota kecil, di desa, itu omsetnya bisa naik berkali-kali lipat. Nih, alhamdulillah berkat dukungan Coach Didi, Pak Coach Ari,
Mas Dian, semua tim geliat cucian mobil udah kelihatan, tinggal menata tim Japan Steam yang perlu diproses. Ya, jadi ini Japan Steam ini adalah cucian mobil yang tadinya sepi banget. Ownernya Pak Agus ini di Jepang sana, ya bekerja jadi TKI, tapi bukan TKI biasa ya, tapi TKI yang jos banget. Beliau membangun usaha Japan Steam ini tadinya cucian mobil, cucian motor ini sepi kayak kuburan. Tapi alhamdulillah ya di coaching baru 3 bulan omsetnya meroket sampai 4 kali lipat Bapak Ibu. Bayangkan di desa ya. Nah inilah alhamdulillah sekelumit contoh dari beberapa klien kami. Ada klien kami yang travel umroh, ya ada yang jualan retail, ya ada fashion dan macam-macam. Itu omsetnya meroket. Padahal di tahun yang sama, di tahun 2023, tahun 2024, tahunnya sama, momennya sama. Tapi kenapa kok banyak pengusaha UMKM itu drop omsetnya, tapi yang lain itu omsetnya meroket? Nah, artinya ini ada yang salah, ya. Jadi jangan banyak alasan, tapi kita fokus pada kita fokus pada solusi. Jadi jangan melulu cari alasan, ya, tapi fokuslah pada solusinya. Nah, kita coba bedah, apa sih sebenarnya akar masalahnya, Coach? Kok omset itu stuck di situ-situ aja, ya? Nah, Bapak Ibu semuanya, kebanyakan UMKM atau pengusaha itu tidak membangun database dengan baik. Padahal database itu adalah aset. Nah, jadi saya akan screen share sebentar ya. Yuk, ambil buku catatannya, ya. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu, ya. Kalau nonton rekaman ini nanti diulang-ulang atau pelan-pelan melihatnya, karena ini ilmunya mahal banget, ya. Tuh berasa bagi yang udah coaching, ya, coaching private, ya, tuh harus bayar, ya. Nah itu ilmunya mahal banget. Makanya Bapak Ibu, bagi yang ikut gratis ini disimak baik-baik, ya. Nih, Bapak Ibu, para pedagang itu punya pola. Ya, pedagang itu punya pola, mereka bekerja terus menghasilkan uang. Maksudnya kerja di sini bukan kayak pedagang, bukan kayak penjaga toko, bukan kayak pramuniaga atau pekerja. Ya, mereka bos sebenarnya, tapi sebenarnya mereka hanya tanpa kehadiran mereka uang itu nggak datang. Atau kalaupun mereka keluar sebentar, ya nggak bisa ditinggal lama-lama bisnisnya. Mereka punya pola itu kerja menghasilkan uang. Kalau nggak kerja atau bisnisnya ditinggal sebulan aja, apa yang terjadi? Ya uangnya pun hilang. Siapa yang ngalamin ini? Ayo, ya. Walaupun pedagang ini mentok posisinya di kasir. Jadi dia jagain kasir atau jagain monitor di ruangannya, ngeliatin karyawan-karyawannya atau lihat di CCTV, ya akhirnya dia terpenjara oleh bisnisnya sendiri. Beda banget dengan pebisnis, Bapak Ibu. Ya, pebisnis ini punya pola. Polanya adalah mereka bekerja membangun aset, yang mana aset ini menghasilkan uang. Ingat baik-baik ini. Ya, mereka para pebisnis itu bekerja bukan fokus dengan uang. Makanya banyak pedagang itu gonta-ganti barang. Ya, lagi trennya parfum, ya jualan parfum mobil. Lagi trennya fashion, ya jualan fashion. Lagi trennya nanti di 2023 mungkin anting-anting atau casing HP, ya nanti pindah lagi jualannya. Akhirnya dagangnya selalu dagang, cuman pindah-pindah barang aja. Salah, Coach? Enggak. Cuman ketika mereka tidak lagi bekerja, mereka tidak lagi posting-posting, mereka tidak lagi aktif, ya uangnya juga hilang. Makanya mereka sering disebut dengan active income. Berbeda dengan para pebisnis, Bapak Ibu. Para pebisnis ini mereka membangun aset, yang mana banyak para pedagang ini salah kaprah tentang aset. Yang mereka pikir aset itu adalah gedung, ya, mobil operasional, barang dagangnya, ya, atau tempatnya ruko dan segala macam properti begitu ya. Betul sih, aset itu adalah barang ya, atau aset itu berupa fisik. Tapi ada juga aset yang non fisik yang sebenarnya ini justru menjadi poin kunci. Nah, sebenarnya nih ada satu aset fisik yang selama ini menjadi rahasia para pengusaha, para pebisnis yang membuat omsetnya stabil. Ya, aset fisik itu disebut dengan database. Database.
Ya. Nah, database itu kalau zaman dulu cuman sekedar ngumpulin nama, nomor WA, email. Dah gitu toh. Ini zaman dulu. Bahkan nih jangan-jangan ada di antara Bapak Ibu yang sudah nonton, tapi database ini pun tidak dikumpulkan. Ya, akhirnya lebih jadul lagi, lebih ketinggalan lagi. Ya, apa gunanya nama, nomor WA dan email ini, Coach? Mereka bisa di-maintain. Ya, mereka bisa disapa lagi untuk terus ya belanja di kita. Contoh, ya, Bapak Ibu pasang iklan. Ya, yuk promo beli satu gratis satu. Tapi kemudian database tidak didapatkan. Ya, oke, omset meningkat. Ketika tidak dapat database, ya sudah, habis iklan, omsetnya drop lagi. Tapi ketika nih, pasang iklan, beli satu, ya, bonus satu. Yuk, syaratnya apa? Buat member. Nah, syaratnya buat member, akhirnya apa? Kita dapatkan database-nya. Berikutnya, kita bisa sapa lagi. Ya, seminggu kemudian kita sapa, Assalamualaikum, gimana kabarnya? Nah, Pak, udah lama nih nggak kelihatan, ini ada lagi promo loh, yuk mampir, gitu. Jadi apa? Iklan ini berubah dari yang tadinya beban operasional menjadi sebuah investasi. Ingat, iklan itu yang tadinya cuma beban operasional, sekarang jadi investasi. Nah, ini kan menjadi sebuah aset, sama kayak gedung. Kita membangun gedung itu tidak menjadi beban operasional. Atau kita membeli mobil untuk operasional ya, mobil, kemudian motor, kemudian barang dagang, itu bukan beban operasional. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, kita membangun iklan itu untuk investasi. Sekali lagi, ini garis bawahi, investasi. Kenapa? Karena dari iklan itu kita mendapatkan database. Nah, kenapa saya bilang tadi udah kuno kalau cuma sekedar nama, WA, dan email? Karena sekarang ini database itu kita bisa tambahin lagi Bapak Ibu. Ya, tambahin apa? Hobinya konsumen kita apa? Ya, alamatnya di mana? Ya, kemudian pekerjaannya apa? Statusnya apa? Gitu ya. Kenapa Coach? Semakin lengkap ini akan semakin bagus. Nah, ini yang akan kita bahas nih Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik, nonton sampai tuntas ya. Nah, ketika kita punya database pribadi tentang klien kita atau konsumen kita, maka kita bisa mapping. Saya kasih contoh. Ada klien kami ya di salah satu kota di Jakarta, ya. Beliau ini jualannya fashion, ya, fashion. Ya. Ketika beliau mendapatkan database, ya, alamat, hobi, status, dan pekerjaan, akhirnya terdatalah bahwa ini misalnya Jakarta gitu ya. Saya ambil aja contoh Jakarta Selatan. Jakarta Selatan dibagi-bagi lagi daerah-daerahnya. Ya, misalnya begini. Ya. Nah, contohnya itu begini. Ya, nah, contohnya itu begini. Ini wilayah A, contohnya ya wilayah A, wilayah B, wilayah C, wilayah D, wilayah E, wilayah F, wilayah G. Contohnya begitu. Ini contoh Jakarta Selatan, beliau jualan fashion. Ketika beliau bisa mendapatkan database alamat, ya, beliau bisa mapping. Oh, ternyata selama ini yang belanja itu mayoritas dari wilayah B. Ya, wilayah B ini yang banyak mesan. Atau ternyata yang paling ramai itu wilayah E. Wilayah E, wilayah B ini dua wilayah yang paling banyak belanja. Maka logikanya kita bisa ngambil apa? Bisa ambil cabang, ya kita bisa buka cabang di dekat antara wilayah B dengan wilayah E. Kita bisa buka cabang di sini. Sehingga apa? Pengantaran menjadi lebih dekat. Bahkan bisa buat gratis ongkir. Akhirnya apa? Ketika kita membuka cabang berikutnya, itu berdasarkan fakta dan data. Bukan hanya asumsi. Nah, ini yang banyak kesalahan di pengusaha-pengusaha UMKM yang mereka cuma melihat asumsi saja. Wah, ini permintaan sudah banyak nih, omset sudah naik nih. Waktunya saya buka cabang, tapi di mana ya? Saya coba survei lah wilayah yang rame. Wilayah yang rame belum tentu pembelinya rame di sana, gitu.
Akhirnya apa? Sudah terhukum duluan. Ketika buka cabang, pilih tempat yang rame, sewa tokonya mahalnya luar biasa, balik modalnya lama, akhirnya nyendat. Ya, padahal ketika dengan data seperti ini kita bisa memetakan di mana konsumen kita berada, kita bisa buka cabang dekat dengan daerah konsumen kita, dan bahkan mungkin tidak mesti harus di jalur utama, kita bisa di jalur kedua, di jalur ketiga. Yang penting apa? Bisa online. Ini kuncinya. Makanya banyak sekali istilahnya hidden gem. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum tahu hidden gem itu apa, coba kita cari ya di Google ya, hidden gem. Hidden gem. Nih ya. Arti hidden gem dalam bahasa gaul. Nah, ini adalah tempat-tempat usaha ya yang kemudian tidak di lokasi yang strategis ya. Dimasuk ke apa? Hidden gem cafe contohnya nih ya. Nah, nih banyak hidden gem ini kafe-kafe atau tempat toko-toko, toko fashion, toko retail itu tidak di jalur utama ya. Jadi mereka bisa menghemat biaya sewa toko. Mereka bisa membuatnya di jalur kedua atau jalur ketiga. Nah, sehingga ketika sewa tokonya rendah, mereka bisa mainkan di online. Kenapa? Karena ada database tadi. Terus coach, apa hubungannya database? Kok kita dapat database konsumen kita nih, mereka punya hobinya apa, pekerjaannya apa, statusnya apa. Ini kita bisa mainkan untuk promo. Jadi promo itu Bapak Ibu, iklan itu tidak melulu harus banting-banting harga. Ya, harga coret atau beli satu gratis satu. Waduh, itu udah kuno. Ya, sekarang ini zamannya nih, siapa yang hobi nonton Korea? Halo kakak-kakak semuanya. Bagi yang demen nonton Korea, sekarang ada diskon. Ya, nih ada judul film Korea terbaru. Bagi yang udah nonton ini, yuk dapatkan diskon ya apa begitu ya. Atau nih bagi yang hobi yang shopping, kita bisa melihat ya, mereka hobi shopping, artinya mereka hobi belanja. Berarti mereka hobi mengkoleksi sesuatu. Ya, artinya kita bisa membuat paket bundling, kita bisa upselling, jual ke atas. Jadi ketika kita jualan hijab, bisa sekalian sama baju. Ya, bisa sekalian dengan kaos kaki, bisa sekalian dengan bawahan, ya, atau segala macamnya. Inilah manfaatnya ketika kita bisa memetakan hobi dari konsumen kita. Apakah hobinya nonton, apakah hobinya belanja, apakah hobinya jalan-jalan. Nah, ini salah satu klien kami di Surabaya, ya. Beliau memetakan ini sampai detail banget. Ya, jadi ada nama, nomor WA, alamat, hobi. Nah, hobinya ini ketika hobinya jalan-jalan, beliau kerjasama dengan tour and travel atau kerjasama dengan tempat-tempat destinasi wisata di lokal itu di Surabaya. Ya, apa kerjasamanya? Sama-sama saling tukar database. Enak banget enggak? Ya, tukar database. Jadi beliau punya database, ini klien kami kebetulan adalah restoran gitu ya, restoran ya. Kemudian database di tempat wisata itu ya, ini bisa saling tukaran. Sehingga apa? Sehingga semakin banyak lagi database yang didapatkan ya. Bisa mereka menjangkau orang-orang baru tanpa pasang iklan. Cakep banget nggak? Sekarang bayangin aja, tempat wisata itu misalnya punya 10.000 database. Bapak Ibu bisa dapat 10.000 database dengan cuma-cuma, ya mungkin ya tukaran lah, kita punya 10.000, dia punya 10.000. Artinya apa? Sekarang database kita nambah jadi 20.000, bayangin Bapak Ibu. Dapat database baru tanpa harus ngiklan. Tinggal kita blast, ya, kita sapa para konsumen baru ini, kita tawarkan promo, kita kasih mereka penawaran untuk masuk ke kolamnya kita. Enak banget kan? Enak banget. Inilah manfaatnya database. Kita bisa membangun aliansi. Aliansi apa, Coach? Aliansi di mana mereka itu satu segmen, ya, satu segmen, tapi berbeda produk. Berbeda produk. Saya kasih contoh. Aliansi, ya, segmen ini contohnya adalah segmen ibu-ibu,
ibu-ibu, ya, wanita usia 35, ya, usia 35 sampai 45 tahun begitu ya. Nah, kemudian mungkin segmen ini adalah ekonomi menengah ke atas, ekonomi menengah atas. Nah, kita bisa beraliansi, kita bisa bermitra dengan apa? Contoh nih, produk kita adalah fashion. Ya, fashion. Maka kita bisa bermitra dengan produk kuliner. Ya, karena apa? Satu segmen. Segmennya sama. Ya, atau tadi tempat wisata. Gitu ya. Atau sesama fashion tapi berbeda produk. Ya, fashion juga. Ya. Atau nanti berbagi database ya dengan penjual retail gitu ya, jual sembako ya. Nah, manfaatnya adalah kita bisa dapatkan gudang database tanpa harus ngiklan, alias apa, biaya iklannya semakin rendah. Enak banget kan? Inilah yang kemudian disebut ya investasi. Investasi Bapak Ibu, investasi. Jadi, ketika kita sudah berinvestasi pada database, kita pekerjakan admin khusus untuk mengelola database, ada laptop khusus yang mengelola database, ada HP khusus yang mengelola database, maka kita nggak tergantung lagi dengan iklan. Ya. Jadi, kita bisa langsung menyapa mereka. Inilah yang disebut dengan CRM, Customer Relationship Management. Ini yang lupa dilakukan di banyak pengusaha. Gitu ya. Mereka sibuk mencari konsumen baru terus ya, padahal konsumen lama itu tidak di-maintain. Saya punya salah satu klien yang di Pekanbaru, dia punya database itu 30.000 dan dia bingung, coach, saya harus gimana dengan database saya? Allahu Akbar, saya pikir database 30.000 Pak, ini kalau dia bisa memaintain 20%-nya aja, alias 6.000 orang. Ya, 6.000 orang. Kalau 6.000 orang ini, ya, 6.000, ya, katakanlah sekali transaksi itu barangnya 100 ribuan, maka omsetnya sudah 600 juta. Itu kalau dia cuma memaintain database 20%. Makanya karena ini investasi, Bapak Ibu harus menyediakan tim khusus untuk bisa mengelola database. Ya. Jadi jangan lagi ada alasan, coach, ya saya modal pas-pasan, saya nggak ngerti, saya gaptek. Bapak Ibu, kita nggak mesti harus melek teknologi untuk bisa mengelola database. Pekerjakan orang yang ahli di bidangnya. Pekerjakan mereka-mereka yang profesional. Karena apa? Karena mereka akan menghasilkan income untuk kita. Kalau harus kita semuanya, iya jadi pedagang, bukan pebisnis. Apa-apa kita, ya. Nanti akhirnya rekrut karyawan amatiran, kita lagi yang harus mengajarinya. Akhirnya energinya capek, harus ngajar terus. Ya. Udah diajarin pinter terus keluar. Ya begitu aja. Ya. Nah ini yang kemudian banyak keliru di para pengusaha UMKM. Mereka nggak berani berinvestasi di tim, nggak berani berinvestasi di aset yang real seperti database ini. Ini database ini real. Ya. Nah, makanya banyak sekali para pengusaha yang ketika dia punya admin, ya HP adminnya, HP karyawan itu dijadikan HP kantor. Ya ketika karyawannya hilang, pergi juga omsetnya, gitu ya. Nah, makanya Bapak Ibu setelah mengetahui ini ya segera taubat lah gitu ya. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu, jadikan investasi database ini investasi yang prioritas. Nah, baik. Terus coach, gimana caranya mendapatkan database? Kalau seandainya saya masih baru pemula nih, gitu ya. Jadi kalau tadi kata coach, nama, WA, email itu aja sudah kuno. Bagi saya ini saya baru mau mulai ini coach. Ya, maka langkah-langkahnya ini ada beberapa langkah yang Bapak Ibu bisa lakukan. Ya, baik. Saya lihat dulu di sini, perhatikan baik-baik. Ya, langkah-langkah dalam mengambil database, dalam mengumpulkan database. Yuk, lihat di sini yuk, perhatikan semuanya.
Ini ada langkah dalam menyusun atau mengumpulkan database. Langkah pertama adalah buat anchor atau jangkar, alias promo jangkar. Promo jangkar atau anchor. Maksudnya promo jangkar ini gimana coach? Gitu ya. Promo jangkar ini adalah promo yang nggak wajar, yang membuat orang ketika ngelihat langsung mau beli. Saya kasih contoh, ini salah satu klien kami di Garut, ya Bu Widya namanya. Ini juga mengalami peningkatan omset yang luar biasa. Padahal di Garut, di kota kecil Bapak Ibu. Ya, omsetnya bisa 40 juta sehari. Bisa dibayangin ya. Enak banget atau enak banget ya. Nah, promo jangkar ini maksudnya gimana? Ya, beliau pasang jangkarnya itu, yuk siapa yang mau telur harga 5.000 satu papan? Masuk akal nggak telur 5.000 satu papan? Nggak masuk akal Bapak Ibu. Ya, lebih nggak masuk akalnya lagi ketika kita cuma menyediakannya 10 papan doang. Ya, alias ini menjadi siapa cepat dia dapat. Syaratnya gimana? Syaratnya harus jadi member. Nah, dia buat promo ini ya selama 1 bulan. 1 bulan. Ya, saya kasih contoh. 1 papan telur ini modalnya berapa Bapak Ibu? 1 papan telur, ayo. 1 papan telur modalnya misalnya 45.000. Gitu ya. Dia punya 10 papan, berarti kali 10. Berarti modalnya berapa ini? 450.000. Ketika dia iklankan, yuk siapa cepat dia dapat. Atau diundi nih, siapa yang mau jadi member, membernya gratis, ya dapat telur harga 5.000 satu papan. Akhirnya orang berbondong-bondong. Ya, alhamdulillah berhasil mendapatkan 1.000 member baru. Ya, dari modal 450.000. 1.000 member baru. Masing-masing mereka belanja 200.000, ya, sudah omset terkumpul 200 juta. Modal berapa tadi? Modal 450.000. Cerdas atau cerdas banget? Nah, ini jadi langkah pertama buat promo anchor. Yang kedua, ya, pastikan promo ini kita sebar infonya sebanyak-banyaknya. Ini kuncinya. Jangan cuma dipasang di Instagram yang trafficnya cuma 7 yang like atau 5 yang like ya. Instagram kita ini aduh lagi slow ya. Coach, saya sudah posting iklan ini di Instagram saya. Oke, berapa orang yang lihat? Ya cuma 5 orang. Ya elah, siapa yang mau belanja? Yang lihat aja baru 5 orang, yang like cuma 5 orang gitu ya. Gimana mau belanja? Bapak Ibu bisa pasang, bisa ngiklan di akun-akun publik, ya, bisa ngiklan dengan Facebook Ads, bisa ngiklan menggunakan para member ini sendiri, gitu ya. Member ini bisa diajak ngiklan. Nah, nih ya, saya kasih contoh. Ketika kita punya 1.000 member, ya, kita minta mereka yuk serentak pasang iklan kami, pasang status ya iklan kami. Nanti bagi yang beruntung akan dapatkan emas mini gold. Mini gold. Ya, emas mini gold. Ya, emas mini gold ini harganya ya 200 ribuan. 200 ribu. Tapi apa yang kita dapat? Kita dapat iklan cuma-cuma di 1.000 orang. Mereka pasang status ya, bayangkan ada 1.000 orang pasang story yang masing-masing mereka, katakanlah let's say ada mungkin 50 orang yang melihat status mereka. Maka ada 50.000 orang yang nonton promonya kita. Dan kita hanya keluar uang 200.000. Cakep atau cakep banget? Belum lagi promonya tadi, ingat, promonya adalah jangkar, ya, anchor. Bukan sembarang promo Bapak Ibu. Ya. Jadi promo yang nggak masuk akal, yang kira-kira membuat orang langsung teng gitu, mau jadi member, mau nyerahkan database-nya. Ya bayangkan, dari 50.000 viewers, ya terkonversi katakanlah 30%-nya, ya alias 15.000. Dari 15.000 ini katakanlah cuman 10.000 yang mau jadi member kita. 10.000 member Bapak Ibu, modal cuman 200.000. Ya, kalau 10.000 member ini belanja 100.000, udah berapa omsetnya? Udah sekian ratus juta. Nah, ini yang cerdas Bapak Ibu.
ya, namanya kerja cerdas. Ya, jadi langkah kedua apa tadi? Sebar info sebanyak-banyaknya. Ya. Dan ketiga, ya, pastikan kita punya tim khusus untuk database. Coach, berarti saya harus rekrut orang lagi? Iya. Coach, saya harus investasi lagi? Iya. Tapi investasinya berapa sih? Paling-paling investasi HP, laptop, sama orang. Ya, nggak terlalu besar. Jika dibandingkan, kita harus tergantung dengan iklan. Ya, mana yang akan lebih boros? Ya, tentunya ketika kita tergantung dengan iklan atau omset kita naik turun. Ya, nah ini ketika ada tim khusus yang mengelola database, maka kita bisa menyapa mereka setiap minggu. Ya, kita bisa buat promo bulanan, kita bisa saling tukar database tadi dengan industri yang berbeda, tapi satu segmen. Nah, ini banyak sekali variasi-variasi yang bisa dilakukan. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kembangkan database. Kembangkan database. Jadi, kalau tadi di awal kita cuma dapatkan, nah sebentar ya. Nah, kalau tadi di awal kita cuma dapatkan nama, nomor WA, dan email, berikutnya kembangkan menjadi hobi, alamat, pekerjaan, status. Nah, ya. Jadi dengan kita tahu pekerjaan mereka atau hobi mereka, kita bisa membuat sekali lagi promo yang spesifik untuk mereka dan kita bisa bekerja sama dengan pihak-pihak terkait. Ya. Nah, jadi inilah sedikit ilmu yang bisa saya bagikan pada malam hari ini, tapi ya ini daging banget dan ini harganya mahal banget. Bagi Bapak Ibu yang mau mempraktekkan, ini omsetnya bisa langsung melejit. Ya, karena beberapa klien kami yang sudah kami bantu itu bukan 1-2 orang, sudah ratusan UMKM yang kami bantu. Ya, mulai dari zaman Covid dulu sampai hari ini dan alhamdulillah polanya selalu sama. Ya, mau zaman Covid kek, mau zaman pemilu kek, ketika Anda terapkan ilmu ini, insya Allah omset Anda akan meledak. Ya, jadi stop beralasan, sekarang fokus dengan tujuan Anda. Ya, sekian dari saya pembahasan malam hari ini, Bapak Ibu. Sekarang kita fokus ke tanya jawab ya. Nah, kita buka sesi tanya jawab dulu. Silakan, di sini ada, wah rame banget yang udah nonton ya. Silakan, ini ada Pak Vito, ada Pak Yosef, ada Pak Andri. Silakan. Kita hanya bisa menyediakan mungkin untuk 2 atau 3 penanya ya, karena durasi kita tinggal 15 menit lagi ya. Silakan, ada yang mau bertanya? Saya izin minum dulu. Izin tanya, Coach. Ya, silakan Pak Vito. Saya ya, Pak Vito. Oke, saya Bu Vito sih ini. Oh, Ibu. Oh, Masya Allah. Sorry. Coba kita nyalakan kameranya yuk, Ibu yuk. Oh, bentar lagi kurang pantas. Oh, Masya Allah. Iya. Nggak apa-apa. Silakan. Jadi gini, kita minggu lalu juga udah tanya sih. Kita kan yang persewaan motor itu, Pak. Nah, itu kan kita kan segmen kan sudah kami jelaskan juga kemarin terkait segmen kita. Iya, betul. Dan kita hitung, jadi segmen kita mayoritas itu 62% adalah lokal Semarang. Mantap. Yang mana mereka itu sewa alasannya karena motornya rusak, atau mungkin motornya dijual atau digadaikan, sehingga mereka butuh motor untuk mobilitas sehari-hari. Iya. Itu 62%, jadi kita mikirnya fokus utamanya ke situ. Terus segmen kedua kita yang seasonal, yang musiman, itu kan wisatawan ya, Pak. Iya. Katanya ada 21%. Keren. Bisa terdata dengan rapi banget ya. Ya, sisanya perusahaan sama siswa 15% aja, jadi nggak banyak. Jadi kita nggak terlalu fokus ke situ sekarang. Siap. Nah, untuk wisatawan ini, karakteristiknya, mereka tuh jarang melakukan repeat order. Nah, kita sih kurang tahu ya alasannya kenapa, cuma kalau menurut kita sih karena yang namanya orang wisata, ya jarang mereka kalau udah wisata ke Semarang, masa bulan depan ke Semarang lagi kan nggak mungkin. Belum tentu. Jadi gini, mereka bulan ini ke Semarang, bisa jadi mungkin 2-3 bulan lagi baru ke Semarang. Tapi dalam 1 tahun ada dong mereka balik. Nah, jadi kalau kita sih masih hitungan kasar ya, Pak. Kita menghitung dari total customer kita, itu untuk yang orang lokal itu customer kita ada sekitar 300 orang. Cakep. Kalau wisatawan tuh ada 800-an orang, jauh lebih banyak. Cuman yang repeat order itu paling mungkin sekitar 5% aja, Pak, yang repeat order. Nah, itu kita juga nggak tahu sih apakah itu karena
mereka emang nggak kesempatan lagi, atau mungkin karena kualitas kita atau pelayanan kita yang kurang sehingga mereka nggak ke kita lagi, kan bisa aja. Coba pertanyaannya, 800 orang itu Ibu punya database-nya mereka? Nah, kalau kita itu cuma nama. Oh, sayang banget. Jadi nggak ada. Jadi kita juga mikirnya gitu, apakah kita perlu membuat database-nya itu kayak asal mereka tuh dari kota mana? Betul. Mereka, ya kita cuma punyanya nama, sama lamanya mereka sewa tuh berapa hari, sama pilihan motornya tuh apa, paling itu aja. Aduh, sayang banget. Jadi bisa dikembangkan, Ibu. Asal mereka dari kota mana, nomor HP-nya berapa, kemudian emailnya apa, Instagramnya apa. Sehingga karena orang itu akan berulang, ya. Nah, jadi apalagi orang yang datang ke Semarang, itu kan sebenarnya orang-orang yang wisatawan dari mana? Mungkin dari Jakarta, mungkin dari Bandung, atau dari daerah Jawa Tengah, betul ya? Ya, mungkin. Iya. Nah, ketika kita tahu alamat aslinya, ya, kita bisa membangun relasi, ya, kita bisa ngeblast nantinya. Jadi ada aplikasi yang langsung 800 nomor itu bisa dikirim langsung. Contohnya Pak Vito atau Bu Vito ini kan dapat dari saya itu kan kata-katanya mirip, itu dari aplikasi, dari komputer, bukan saya ngetik langsung. Ya. Oke. Ini Cakep. juga update. Iya, WA blast. Cakep atau cakep banget? Iya kan? Saya nge-blast ke database saya, itu database-nya berapa Mas Ari ya? Sekitar 1000-an ya, kalau nggak salah saya, atau lebih ya kali ya? Iya, sekitar itu, Coach. Iya. 1000-an sama pengusaha Pekanbaru, betul. Iya, dan itu sekali nge-blast, ya alhamdulillah ya, luar biasa dampaknya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa sekarang kumpulkan database-nya mereka, ya mulai dari sekarang lah gitu ya, kalau baru tahunya sekarang gitu ya. Nah, bisa lebih lengkap lah, lebih komplit. Nah, pertanyaannya apa nih dari Ibu? Nah, kita kan tadi dua segmen utama kan lokal sama wisatawan ya Pak. Nah, untuk yang lokal ini ini kan agak, menurut saya juga bingung sih. Ini kan mereka kan sewakan karena motornya rusak, motornya dijual, diganti. Dan mana itu kan kita caranya menawarkan lagi ke mereka untuk sewa lagi itu gimana gitu. Padahal belum tentu juga mereka butuh lagi kan kalau sewa tuh. Iya. Terus kalau butuh database tuh kita nyarinya tuh database apa aja untuk customer lokal. Database-nya tetap tadi, ya tetap nama, WA, pekerjaan. Nah, jadi begini Ibu, kita ketika membangun hubungan dengan konsumen itu tidak melulu jualan, tapi kita bisa nanya kabar mereka, bisa mendoakan mereka, dan terus ngiklan. Karena apa? Karena kompetitor itu nggak diem, ya. Jadi situasi ini kan berbeda-beda. Mungkin hari ini motornya rusak. Ya mungkin suatu hari ketika mereka motornya rusak, teringat lagi dengan kita. Karena apa? Karena kita rutin follow up mereka. Yang lebih canggih lagi adalah, misalnya Bapak Ibu tadi punya 300 konsumen yang lokal, betul? Iya, betul. Coba kasih kuis ke mereka, kasih kuis berhadiah emas, ya. Mereka rekom ke 5 nomor kawan-kawannya, 5 nomor WA kawan-kawannya. Apa yang terjadi? Bapak Ibu punya 1.500 database baru. Betul nggak? Betul. Iya. 1.500 database baru. Itu bisa kita blast lagi kan? Bisa kita jadikan, kita hubungi lagi untuk mereka langganan dengan kita kan? Bisa naikin omset lagi. Nah, makanya nanti bagi yang tertarik bisa private dengan saya. Itu hanya satu contoh bagaimana trik menaikkan omset. Ya, bisa menambah database tanpa harus ngiklan. Ya, apa susahnya mereka merekomendasikan 5 nomor kawannya yang mereka butuh motor lagi. Ya, nah itu kan satu keuntungan gitu ya, yang apa ya, simple tapi hasilnya maksimal. Nah, gimana cara prakteknya? Nanti boleh ya, bisa kapan-kapan kita sharing-sharing di via Zoom ya, secara private. Ya, nah mungkin itu jawaban dari saya, Ibu. Berarti database itu cukup bikin tabel di Excel gitu aja ya, Pak? Nah, jadi database itu ada aplikasi CRM-nya, ya ini saya kasih contoh ya. Bisa pakai Excel, bisa pakai aplikasi.
ya. Dan itu tersinkronisasi dengan WA kita. Kalau ibu pasang satu-satu, ya contohnya nih, kalau ibu hanya di Excel saja, nanti tidak terkoneksi dengan WA, maka capek, ya. Kita harus kerja manual. Aplikasi, database, CRM. Nah ini ada banyak. Nah itu, ya, ada kontak tuh, kelihatan ya, ada Soho, ada Odoo, ada macam-macam. Aplikasi CRM di Indonesia untuk performa bisnis tuh. Nah kontak ini, coba kita lihat ya. Ini saya nggak promosi ya, saya nggak kenal mereka juga loh ya. Ya ini karena Bapak Ibu tadi nanya, ya udah. Karena biasanya kita pakai aplikasi, ya. Jadi data yang tersimpan di WA dengan data yang tersimpan di komputer itu connect. Jadi ketika kita pasang story, database kita ngelihat story kita. Dan ketika kita mau ngeblast, ya udah tinggal ngeblast saja. Tuh ya, murah. Ini sekali langganan berapa sih? Langganannya ada nggak harganya ya? Paling-paling 500.000, 400.000, langganannya itu sekitar itu. Ya saya nggak tahu lah ini ya. Ini ada coba gratis kalau mau. Tuh coba gratis, ada konsultasi gratis, gitu ya. Nah optimasi interaksi pelanggan untuk pertumbuhan bisnis, pantau penjualan, ya bisa personalisasi personalisasi pengalaman pelanggan Anda dengan tingkat loyalitas lebih unggul, ya, segala macamnya lah, ya. Begitu ya, Bu Vito. Oke, cukup Pak. Terima kasih atas masukannya. Sama-sama. Baik, ini ada Pak Rifki ya. Rifki Zain. Assalamualaikum Coach, maaf sedang nyetir di jalan. Oke, nggak apa-apa Pak Zain. Mudah-mudahan lancar ya, aman. Saya mau tanya, jika punya database aplikasi buat ngeblast yang bagus dengan konsumen apa ya Coach? Oke, aplikasi yang bagus itu ada banyak. Ada WBS Pro, tapi kalau yang saya pakai itu Star Sender namanya ya. Nah, jadi saya ngumpulin database itu di Star Sender dan nanti terkoneksi dengan HP saya, gitu. Nah, ya, nih. Star Sender. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Saya sekali lagi nggak apa ya, promosi gitu, karena saya pakai aja gitu ya. Saya juga nggak dapat fee dari mereka. Ya, jadi ini WhatsApp Blast ya, yang itu bisa banyak HP yang terkoneksi ke sini. Jadi sekali beli ya, kita bisa beberapa nomor admin yang masuk. Nih, bisa WA broadcast ya, bisa Smart Auto Replay ya, bisa get contact, bisa apa lagi nih? Manajemen user, multi device, multi platform. Ya banyak CS, multi CS gitu ya, bisa macam-macam. Nih, ya dan bisa terkoneksi dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Ya, seperti Sejoli, ya Sejoli ini untuk membership. Jadi sekarang ini udah banyak banget aplikasi-aplikasi yang memudahkan para UMKM. Ya, bisa terkoneksi dengan Google Form. Nah, begitu ya. Nah, itu dari Mas Ari sudah ngasih linknya Pak Zain. Ya. Nanti Pak Zain bisa klik aja linknya dan bisa berlangganan. Murah ya, sekitar 700.000 atau 800.000 ya. Sekitar itulah ya. Mudah-mudahan bermanfaat Pak Zain ya, hati-hati di jalan. Baik, kita ke Pak Muhammad Yahya. Untuk usaha kuliner apa bisa juga dibangun database? Waduh, bisa banget. Wajib malah gitu ya. Kenapa? Karena kuliner ini salah satu bisnis yang repeat ordernya tinggi. Contoh Bapak Ibu jualan kebab atau Bapak Ibu restoran gitu ya, atau nasi Padang. Kita kan akan beli itu kan minimal repeatnya sebulan mungkin 2 kali atau 3 kali, betul nggak? Ya. Nah dengan adanya iklan yang rutin dari database ini, kita ingatkan mereka, ya kita bangun awareness dengan produk kita, mereka akan ingat dan ketika mereka kepingin makan ya, orang kan jajan atau makan itu kan bervariasi ya, nggak mungkin tiap hari. Tapi kan setidaknya sebulan 3 kali misalnya. Makanya tadi kalau kita punya database 3.000 atau 5.000 database, hanya 20% aja yang bergantian langganan. 20% dari 5.000 berapa? Iya, 1.000 orang. 1.000 orang itu rutin makan, ya dikalikan sekali makan itu mungkin 25.000, udah 25 juta omsetnya sehari. Ya, pengen nggak omset 25 juta sehari?
ya pengen banget ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi apapun bisnisnya Bapak Ibu, mau bisnisnya kuliner, fashion, retail, itu semuanya basisnya adalah database. Oke Bapak Ibu semuanya, ya ada lagi yang mau bertanya karena waktu kita tinggal 2 menit. Sudah tanpa terasa ya, kita hampir di penghujung acara. Silahkan. Baik, Bapak Ibu alhamdulillah ya, jika tidak ada yang mau bertanya lagi, alhamdulillah mudah-mudahan semuanya jelas, clear, bisa dipraktekkan. Ya. Ini Pak Rudian Syah, Coach, bagaimana caranya supaya member kita loyal sama kita? Waduh, itu pembahasannya lebih panjang lagi ya. Bapak Ibu, loyal itu banyak faktornya. Ya, tergantung lagi Pak Rudian Syah ini bisnisnya apa dulu? Ya. Pak Rudian Syah, ya. Halo, tes. Nah, bagi Bapak, ya, bisnisnya apa dulu nih, Pak? Di bidang bakery, Pak. Oh, bakery. Di mana lokasinya, tokonya? Di Bandung Barat, Pak. Oh, di Bandung Barat. Saat ini omsetnya berapaan kira-kira? Masih 10 ke bawah, Pak. 10 juta ke bawah. Per bulan atau per hari? Per bulan. Baik. Terus pertanyaannya bagaimana membuat mereka loyal gitu kan ya? Oke. Yang pertama itu bisa dengan pelayanan kita. Bapak jualnya retail atau bagaimana? Cara online, Pak. Retail. Retail juga. Berarti mereka belinya online, tidak datang ke toko langsung atau bagaimana? Kebanyakan rata-rata secara online aja. Baik. Nah, kunci kalau makanan itu ada di rasa. Nah, Bapak pernah blind test nggak? Tes buta. Maksudnya apa? Coba panggil konsumen kita, ya. Kemudian kasih ini produk kita, ini produk kompetitor. Ya, tapi brandnya dihilangkan. Coba, apakah konsumen itu menyukai produk kita? Kalau produk kita udah sampai ke hatinya mereka akan loyal, insya Allah. Ya. Yang kedua adalah pelayanan, fast responnya kita, ya, gercepnya balasan adminnya kita. Nah, itu juga membuat mereka loyal. Ya. Yang ketiga adalah promo rutin untuk para member ini. Ya, mungkin bulan ini promonya buy one get one, bulan depan promonya apalagi gitu ya, bundling, promo bulan berikutnya lagi. Nah, rutin. Promo ini hanya dibagikan untuk member, sehingga mereka berlomba-lomba jadi member kita. Ya. Nah, dan kemudian yang keempat adalah varian. Jadi selalu hadirkan inovasi baru untuk produk-produk kita. Ini produknya ada berapa macam, Pak? Ada 3 sih, Pak. 3. Bapak kalau mengeksplor menu baru gitu atau rasa baru itu gimana? Bisa nggak? Insya Allah bisa. Nah, itu juga membuat orang nggak bosen ya dengan produk kita. Ya? Oke, siap, Pak. Siap. Oke, Pak Rusdian Syah, ya mudah-mudahan bisa dipraktekkan ilmunya dan berkah. Oke, Bapak Ibu, alhamdulillah ya tanpa terasa di penghujung acara kita sudah selesai forum Tunas bantu UMKM naik kelas. Ya, mudah-mudahan dengan ini Bapak Ibu semuanya naik kelas bisnisnya dari pedagang ke pebisnis. Dan bukan cuma cuan, bukan cuma sekedar untung, tapi kita kejar berkahnya. Karena kalau cuma untung, banyak bisnis yang untung. Dan insya Allah kalau kita konsisten, bisnis itu ya tetap aja akan menguntungkan. Tapi apakah berkah? Belum tentu. Ya, berkah itu ada di prosesnya, ada di niat kita, dan kemudian bagaimana kita bisa menjalankan syariat Allah, ya kita terapkan di bisnis kita. Jadi nggak cuma dunia, tapi akhirat juga dapat. Oke? Begitu dari saya Bapak Ibu semuanya, semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi di sesi tunas minggu depan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa lagi. Ya, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.